وبعد فحبل الله فينا كتابه Bismillah. Ya, jadi tahun sebelumnya kita itu biasanya mengadakan akad antara ma'had dengan calon wali santri itu hanya pada program i'dad muhafizin wal muhafizat. Ya, dikarenakan memang kuota yang kita tetapkan itu terbatas. Ya, tapi di tahun ajaran yang akan datang atau pendaftaran tahun ajaran yang ini, kita juga membuat akad antara ma'had dengan calon wali santri jenjang SMPTQ. Ya. Kemudian nanti juga barangkali kalau jenjang MI dan TAUD dibutuhkan, kita juga akan membuat akad. Jadi isi dari akad tersebut adalah wali santri yang anandanya atau anaknya itu mendapatkan kuota dari ma'had, maka harus menunaikan beberapa poin. Di antaranya yang pertama, melunasi biaya uang pangkal. Kemudian yang kedua, membayar SPP bulanan minimal dalam waktu 1 tahun. Bisa dicicil setiap bulannya, ya, seperti biasa, tapi tetap harus dibayarkan minimalnya 1 tahun ajaran. Misalnya diterima di kelas 7, ya, kemudian belajar di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ya, kemudian di bulan Oktober misalnya mengundurkan diri, maka tetap harus membayar SPP sampai di bulan Juni di tahun berikutnya. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai Juni tetap dibayarkan. Mengapa harus ada akad yang demikian? Sekarang kuota ma'had, ya, terutama khususnya yang asrama, itu kuotanya terbatas dikarenakan memang kamar-kamar atau asrama yang tersedia memang terbatas. Jadi ketika kita menerima santri, maka kita harapkan santri tersebut bisa menyelesaikan pendidikannya minimal 1 jenjang atau minimal seminimal mungkin adalah 1 tahun ajaran, sehingga di tahun ajaran berikutnya, ya kalaupun dia pindah di tahun ajaran berikutnya dikenaikan kelas, ya ma'had bisa memberikan kuota asrama tersebut kepada orang yang lain. Tapi kalau misalnya seperti tadi kasusnya, ada santri yang keluar di tengah tahun ajaran, bulan Oktober keluar atau bulan Desember keluar, bulan Februari keluar, maka siapa yang akan mengisi kekosongan dari kuota tersebut? Maka ma'had di situ dirugikan dikarenakan misalnya yang mendaftar total ada 40-60 orang, tapi ma'had hanya menerima misalnya hanya 20 orang. Ya. Kemudian di antara 20 orang tersebut misalnya ada 1, 2 atau bahkan lebih yang tidak menyelesaikan pendidikan sampai minimal 1 tahun ajaran, maka di situ ma'had dirugikan. Ya. Sebetulnya ini tidak hanya terjadi pada ma'had ini, tapi semua ma'had yang menerapkan sistem kuota, yaitu pendaftarnya jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Maka jika ada seseorang yang sudah mendapatkan kuota, kemudian di tengah tahun ajaran, kemudian keluar tanpa uzur yang syar'i, maka itu jelas merugikan ma'had dan juga sebetulnya secara tidak langsung merugikan orang yang dulu pernah mendaftar tapi tidak diterima oleh ma'had. Maka kita harapkan sejak awal memang adanya akad, ya, supaya tidak saling merugikan. Dan ini sesuai dengan syariat Islam, bahwa Nabi SAW menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya orang-orang muslim itu, orang-orang Islam, terikat dengan syarat-syarat yang ada di antara mereka. Syarat-syarat yang mereka buat di antara mereka. Jadi ini adalah alasan mengapa ma'had perlu mengadakan akad. Karena terkadang ada ananda santri yang meminta keluar hanya karena urusan sepele tidak betah, ya, karena barangkali mungkin dia ingin akhirnya sekolah yang pulang pergi supaya bisa tetap memiliki banyak waktu yang bermain. Wallahu a'lam. Tapi yang dirasakan atau yang dialami oleh ma'had selama ini, ya, itu kebanyakan dari santri yang meminta mundur di tengah tahun ajaran, ya, kebanyakan sebabnya bukan uzur yang syar'i. Jika memang ada uzur yang syar'i, maka bisa saja akad tersebut kita batalkan karena di dalam isi akadnya, jika keluar atau mengundurkan diri tanpa uzur yang syar'i, maka tetap membayar SPP sampai akhir tahun ajaran. Kalau di ma'had lain bahkan tidak hanya 1 tahun ajaran, bahkan ada yang harus melunasi SPP di sampai 3 tahun ajaran gitu. Bahkan ada yang program 6 tahun itu 6 ajaran. Kenapa? Karena mereka tidak menerima pindahan. Jadi kalau misalnya selesai dari kelas 7 naik ke kelas 8 kemudian
keluar, maka ada ma'had yang menerapkan harus mengganti biaya dari kelas 8 sampai kelas 9. Seperti itu. Karena mereka tidak menerima pindahan, tapi selama ini ma'had ini masih menerima pindahan. Jadi biasanya pindahannya di awal tahun ajaran, sehingga kalau misalnya ada yang selesai atau minta pindah di kenaikan kelas pergantian tahun ajaran, maka itu sampai saat ini belum terhitung merugikan ma'had. Ya. Tapi adapun sekali lagi yang keluarnya di tengah tahun ajaran, maka secara langsung itu merugikan ma'had. Wallahu a'lam. Ana sering sampaikan kepada wali santri yang ada di ma'had ini, bahwasanya jika ada santri yang meminta keluar dari ma'had, itu berdasarkan data 90%-nya adalah dikarenakan kecanduan gadget, kecanduan HP, kecanduan internet. Biasanya ana ketika mendapati ada keluhan dari wali santri, Ustadz, ada ananda minta pindah, katanya tidak betah di ma'had. Maka ana sampaikan kepada wali santri tersebut, kira-kira ananda minta pindahnya itu ke sekolah yang pulang pergi atau pondok pesantren juga? Maka ketika jawabannya ke pondok pesantren juga, ya, yang barangkali lebih jauh dari rumahnya daripada ma'had ini, atau barangkali peraturannya lebih ketat, maka bisa jadi memang masalahnya ada di ma'had ini. Ya. Bisa jadi memang masalahnya ada di ma'had ini. Ya. Jika masalahnya ada di ma'had ini, maka insya Allah anak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan solusinya. Ya. Karena insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita ingin menyelesaikannya. Tapi jika ananda ingin pindah ke sekolah yang pulang pergi, misalnya SMP umum atau misalnya ada sekolah Islam yang pulang pergi, ya, maka Anda bisa sampaikan kemungkinan besar masalah tersebut ada di rumah. Yang sering terjadi di generasi sekarang, anak-anak zaman sekarang, sejak mudahnya orang mendapatkan Android dan sebagainya, maka 90% dari mereka disebabkan karena kecanduan gadget. Wali santri bisa memperhatikan, ya, apakah ananda di rumah hobi main HP? Apakah pemakaian HP di rumah itu tidak terawasi? Ataupun jika terawasi, maka durasi pemakaiannya cukup lama setiap harinya. Maka itu adalah masalah yang sangat sering terjadi di pondok pesantren manapun. Anda juga sering menyampaikan bahwasanya HP ini adalah musuh terbesar kita pada zaman ini. Jangankan anak-anak kita, yang mereka itu tidak punya kepentingan secara khusus kepada HP tersebut. Kita saja yang memiliki kepentingan khusus, misalnya untuk berbisnis, ya, untuk mengelola sekolah dan sebagainya, kita sangat bisa untuk terjerumus ke dalam maksiat yang ada di dalam HP tersebut. Apalagi anak-anak yang memang belum punya kepentingan. Anak kutip satu nasihat dari seorang ustaz, ya, bahwasanya bertakwalah wahai orang tua atas anak-anak kalian terhadap HP ini. Ya, karena jika kita memfasilitasi anak-anak kita untuk menggunakan HP, ya, kemudian anak-anak kita barangkali tanpa sepengetahuan kita, ya, berbuat maksiat di dalamnya, maka kita sebagai orang yang memfasilitasi juga terkena dosa, wallahu a'lam. Kemudian ustaz tersebut mengutip tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Ya, janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang masih belum cukup akalnya itu harta kamu yang Allah jadikan penopang hidupmu. Para ulama tafsir juga menyebutkan salah satu yang dimaksud dengan orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak-anak. Ya. Dan HP, ya, gadget itu adalah harta kita juga. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memberi fasilitas kepada mereka, namun mereka menggunakannya untuk sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam.